wabarakatuh. Nah, kita hari ini kembali lagi belajar matematika. Kita masuk ke materi baru hari ini, yaitu konsep nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu ialah mempositifkan setiap bilangan. Nah, jadi nilai mutlak itu tugasnya mempositifkan setiap bilangan. Nah, nilai mutlak itu biasa disimbolkan dengan garis seperti ini. Garis 2 ini. Misalnya ada nilai mutlak X sama dengan X. Nah, contoh. Saya punya nilai mutlak dari minus 5. Ini sama dengan berapa? 5 ya, karena mempositifkan bilangan yang ada di dalam tanda mutlaknya. Terus saya punya nilai mutlak dari 4. Nah, dia udah positif nih. Jadi nilai mutlaknya berapa? Tetap 4, bukan negatif 4. 4 ya. Nah, kalau saya punya nilai mutlak dari pi. Minus pi ya, minus pi. Nah, jadi apa hasilnya? Pi. Pi-nya positif. Nah, ini aja sih gampangnya untuk konsep nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu mempositifkan setiap bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Tadi kan kita udah bahas tuh konsep nilai mutlak, yaitu mempositifkan setiap bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi kalau dirangkum itu sifat dari nilai mutlak itu untuk A lebih besar dari 0 itu ada 3. Yang pertama, misal saya punya harga mutlak X sama dengan A, maka itu nanti jadinya X-nya itu bisa sama dengan A atau X-nya itu sama dengan minus A. Nah, itu untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, harga mutlak X. Nah, ini untuk X-nya itu lebih kecil dari A. Katanya lebih kecil dari A. Maka nanti jadinya itu X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari minus A. Jadi dia kayak ada interval gitu, berjarak dia untuk nilai X-nya. Nah, yang ketiga, harga mutlak X lebih besar dari A. Maka nanti jadinya nilai X-nya itu X lebih kecil dari minus A atau X lebih besar dari A. Nah, jadi inilah ketiga sifat yang udah saya rangkum untuk mempermudah kalian mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung aja kita masuk ke contoh. Nah, contoh, misal tentukanlah himpunan penyelesaian, saya singkat dengan HP ya, dari harga mutlak 8X dikurang 2 sama dengan 2. Nah, katanya tentukanlah himpunan penyelesaian dari 8X kurang 2 sama dengan 2. Nah, di sini ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan. Berarti kita pakai sifat yang pertama, ya kan? Harga mutlak X sama dengan A. Berarti ini X-nya, yang ini A-nya. Gitu ya. Oke, kita coba selesaiin. Penyelesaian. Nah, katanya untuk harga mutlak X sama dengan A itu nanti X-nya ada 2 kan? Ada X sama dengan A dengan X sama dengan minus A. Untuk yang pertama, untuk X sama dengan A, X sama dengan A, berarti kita hilangkan dulu tanda mutlaknya. Jadi 8X 8X dikurang 2 katanya sama dengan 2, ya kan? Atau berarti 8X dikurang 2 sama dengan minus
2. Katanya kan ini minus A. Ini A, ya kan? X sama dengan A atau X sama dengan minus A. X sama dengan A atau X sama dengan minus A. Oke, sampai sini paham untuk contoh ini? Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita selesain aja. Jadi 8X sama dengan 2. 2-nya pindah ke sebelah sini. Tambah 2. Jadi 8X sama dengan 4. X sama dengan berapa nih? 4/8. Jadi X sama dengan 1/2. Oke, dapat ya untuk X yang pertama. Nah, untuk X yang kedua, katanya 8X kurang 2 sama dengan minus 2. Sama caranya. Jadi 8X sama dengan minus 2 ditambah 2. Ya kan? Pindah dia. Jadi 8X sama dengan minus 2 tambah 2 sama dengan berapa? 0 ya. Jadi X sama dengan 0. Oke, dapatlah X yang pertama itu setengah, X yang kedua itu 0. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1/2,0. Untuk X yang pertama 1/2, untuk X yang kedua sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua ya, saya buat di sini aja. Contoh yang kedua. Misal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari harga mutlak 4X dikurang 3. Tuh katanya lebih kecil dari 9. 4X dikurang 3 lebih kecil dari 9. Berarti kita pakai sifat yang mana tuh? Pakai sifat yang kedua, tandanya lebih kecil, ya kan? Nah, berarti nanti X-nya itu antara lebih kecil dari A atau X lebih besar dari minus A. Nah, caranya gimana? Oke, penyelesaian. Oke. Nah, kita buat dulu. Berarti si X-nya yang ini kan 4X dikurang 3 yang ini A-nya. Berarti 4X dikurang 3. Nah, katanya lebih kecil dari A, lebih kecil dari 9, terus lebih besar dari negatif A, berarti minus 9. Oke, paham ya? Ini X-nya, ini A-nya, ini minus A. Oke, jadi kita butuh cuman X yang di tengah. Berarti yang nggak ada X-nya kita pindah ke ruas kanan dengan ruas kiri. Berarti si 3 ini, si minus 3 kita pindah ke sini, dan si minus 3 kita pindah ke sini. Maka jadinya 4X lebih kecil dari 9 ditambah 3 karena pindah ruas ya. Kemudian besar dari minus 9 ditambah 3. Oke, jadi 4X lebih kecil dari 12, lebih besar dari minus 9 ditambah 3 minus 6, ya kan? Oke, kita butuh X aja nih di tengah-tengah. Jadi 4-nya kita pindahin lagi ke ruas kanan dengan ruas kiri. Berarti X-nya nanti jadi lebih kecil dari 12/4, ya kan? Kemudian X lebih besar dari minus 6/4. Oke, kita sederhanain ya. Jadi X lebih kecil dari 12 bagi 4, 3. Nah, lebih besar dari minus 6/4. Kita sederhanain, sama-sama bagi 2 ya. Jadi minus 3/2. Nah, inilah jadi nilai X-nya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih kecil dari 3 dan X lebih besar dari negatif 3/2. Oke, di sini paham ya untuk contoh soal kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nih, tentukanlah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang saya punya harga mutlak dari 6X ditambah 2 lebih besar sama dengan 8.
Nah, jadi kita mau menyelesaikan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 6x tambah 2 sama lebih besar sama dengan 8. Nah, tandanya lebih besar sama dengan, pakai sifat yang mana ya? Gak ada ya, gak ada yang tandanya lebih besar sama dengan. Yang lebih besar aja ada, ya pakai sifat yang ketiga. Sama aja sebenarnya, mau lebih besar sama dengan. Tapi kalau dia lebih kecil sama dengan, berarti pakai sifat yang kedua. Oke, paham ya? Berarti kita pakai sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga, berarti nilai x-nya ada 2 kan? X lebih kecil dari minus A atau X lebih besar dari A. Oke, untuk yang pertama. Untuk yang pertama katanya X lebih kecil dari minus A. Berarti X-nya apa? 6X. 6X ditambah 2 katanya lebih kecil dari minus A. Minus A berarti minus 8. Atau yang kedua, X lebih besar dari A, berarti 6X ditambah 2 lebih besar. Sama dengannya jangan lupa ya. Lebih besar sama dengan A, berarti A-nya berapa? 8. Oke, sudah seperti ini tinggal kita selesain aja. Berarti ini kita mau buat di sini ada X-nya aja. 2-nya kita ubah, kita pindah ke ruas kanan. Berarti 6X lebih kecil sama dengan minus 8 dikurang 2 karena pindahkan dia. Jadi 6X lebih kecil sama dengan minus 10. X lebih kecil sama dengan minus 10 per 6. Kita sederhanain ya, bisa ya. X lebih kecil sama dengan, sama-sama bagi 2 ya. Sama-sama bagi 2 berarti minus 5 per 3. Oke. Nah, sekarang yang ataunya nih, yang untuk X lebih besar sama dengan 8, sama cara mengerjainnya. Jadi 6X lebih besar sama dengan 8 dikurang 2, 2-nya pindah ke ruas kanan. Jadi 6X lebih besar sama dengan 8 dikurang 2 berapa? 6. Jadi 6X, jadi X lebih besar sama dengan 6 per 6, ya kan? 6 per 6. Jadi X lebih besar sama dengan 1. 6 per 6 kan 1 ya. Jadi kita dapat nih 2X-nya. Untuk X lebih kecil sama dengan minus 5 per 3 dengan X lebih besar sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya apa? X lebih kecil sama dengan minus 5 per 3. Yang ini kan? Nah, atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau kalian mau nyelesain soal, kalian lihat dulu tandanya. Lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan. Kalau dia sama dengan, pakai sifat yang pertama. Kalau dia lebih kecil sama dengan atau lebih kecil aja, berarti pakai sifat yang kedua. Kalau dia lebih besar atau lebih besar sama dengan, berarti dia pakai sifat yang ketiga. Gitu ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyain ke grup.